Halo semua, welcome to our video. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang tujuan penetapan harga. Penasaran kan? Mari kita tonton. Di negara manapun, terdapat 3 macam faktor yang menentukan batas-batas harga pasar. Faktor yang pertama yaitu biaya produk yang menetapkan harga dasar atau harga minimum. Harga dasar merupakan harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Harga dasar efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang yang tak terhingga. Pada kondisi ini, tingkat penawaran barang lebih tinggi daripada permintaan atau surplus. Walaupun harga dapat ditetapkan lebih rendah dari harga dasar, hanya ada beberapa perusahaan yang dapat melakukannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Faktor yang kedua yaitu harga produk setara buatan pesaing yang menentukan harga maksimum atau batas atas. Perdagangan internasional dan kompetisi global hampir selalu menekan harga perusahaan domestik. Kemudian faktor ketiga yaitu harga optimum yang merupakan fungsi permintaan produk yang ditentukan oleh kemauan dan kemampuan pelanggan untuk membeli. Harga optimum berkisar antara batas atas dan batas bawah harga setiap produk. Penetapan harga dalam konteks global perlu mempertimbangkan 8 faktor, yaitu kesesuaian harga dengan kualitas, penetapan harga yang digunakan kompetitor, tipe diskon yang akan digunakan, segmentasi pasar, penetapan harga jika perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran, pandangan pemerintah terhadap harga yang ditetapkan perusahaan, dan yang terakhir yaitu masalah perundang-undangan. Strategi menetapkan harga global. Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah mengunjungi pasar, harga dasar baru dapat ditentukan. Ada 4 langkah yang digunakan untuk menentukan harga dasar. Langkah yang pertama yaitu menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. Langkah kedua yaitu membuat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Langkah ketiga yaitu menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Langkah terakhir yaitu memilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Penentuan akhir dari harga dasar dapat dibuat hanya setelah semua unsur bauran pemasaran ditentukan. Semuanya ini termasuk strategi distribusi dan strategi komunikasi. Sifat dan panjang saluran distribusi dalam program pemasaran akan mempengaruhi margin, seperti periklanan dan komunikasi. Jelas, program pemasaran mempunyai pengaruh pada harga akhir produk. Menetapkan harga dengan pendekatan Jepang. Persoalan penetapan harga dimulai dengan riset pasar dan karakteristik produk. Di Jepang, harga jual yang direncanakan dikurangi laba yang diinginkan dihitung. Hasilnya adalah angka biaya yang menjadi sasaran. Pada tahap itulah rancangan, rekayasa, dan persoalan penetapan harga pemasok ditangani. Masing-masing anggota dari rantai angka diharuskan memenuhi sasaran. Setelah negosiasi dan pertukaran yang diperlukan diperhitungkan, proses manufaktur dimulai, diikuti dengan pengurangan biaya berkesinambungan. Dalam proses di Amerika Serikat, biaya ditentukan setelah pemikiran mengenai rancangan, rekayasa, dan pemasok dituntaskan. Bila biaya itu terlalu tinggi, siklus proses kembali lagi ke tahap membuat rancangan.
4 pendekatan penetapan harga yang paling sering digunakan. Yang pertama, skimming pricing atau market skimming, yaitu membuat penetapan harga produk yang cukup tinggi di masa perkenalan atau pertumbuhan dari awal sebuah produk, kemudian menurunkan harga tersebut ketika tingkat persaingan mulai naik atau pasar sudah mulai turun daya tariknya. Atau kadang ditetapkan dengan dasar melayani segmen yang lebih menarik dan potensial terlebih dahulu. Jika sudah mulai jenuh, maka akan merambah ke pasar dengan daya beli di bawahnya atau price sensitive. Misalnya pada pemasaran smartphone, biasanya smartphone yang baru dirilis akan dijual dengan harga tinggi. Namun lama-kelamaan akan mengalami penurunan harga sejalan dengan munculnya smartphone lain yang lebih terbaru. Kedua adalah penetration pricing atau penetapan harga penetrasi, yaitu penetapan harga produk rendah pada awal produk dipasarkan, dengan harapan tercapainya volume penjualan yang tinggi sehingga perusahaan bisa mencapai skala ekonomis dalam waktu yang singkat. Dan penetrasi ini membentuk barrier bagi pesaing untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Contohnya pada pembukaan suatu rumah makan, yang mana biasanya memberikan diskon yang besar-besaran dengan tujuan menarik pelanggan untuk datang dan mencoba produk mereka. Ketiga adalah market holding atau mempertahankan pasar, yang mana seringkali digunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasar berupa reaksi terhadap penyesuaian harga oleh pesaing. Keempat adalah cost plus markup, yaitu penetapan harga produk ditentukan dengan cara menambahkan presentasi tertentu terhadap biaya produksi atau biaya yang muncul sehubungan dengan keberadaan suatu produk tersebut. Metode ini banyak diterapkan pada produk-produk yang sifatnya proyek, misalnya pembangunan gedung, jembatan, atau proyek pengadaan kendaraan, pesawat, dan lain-lain. Dalam metode cost plus ada dua macam, yaitu presentase of cost pricing atau sejumlah persentase tertentu dari nilai barang, misalnya nilai sebuah gedung adalah 2 miliar, fee untuk tenaga pengawas konstruksi sebesar 5%, maka harga gedung berubah menjadi 2,1 miliar, yang mana plus 100 jutanya adalah untuk komisi pengawas. Yang kedua adalah fixed fee pricing. Pada metode ini, produsen akan mendapatkan ganti rugi sejumlah yang dikeluarkan dan mendapat sejumlah fee tertentu seperti yang sudah disepakati. Jadi, besar fee tidak dipengaruhi oleh nilai harga produk. Selanjutnya adalah dumping. Dumping adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan suatu kebijakan untuk menjual suatu komoditas di luar negeri. Namun, komoditas tersebut dijual dengan harga yang lebih murah ketimbang di negara asalnya. Dilihat dari definisinya, dapat dikatakan bahwa tujuan dumping adalah untuk masuk dan menguasai pasar internasional. Atau cara ini dilakukan oleh para produsen yang ingin mempertahankan produksi produk yang kurang laku di pasar dalam negeri. Mematikan kompetisi di pasar internasional juga menjadi tujuan dumping yang paling umum. Praktik dumping ini akan tetapi kerap dianggap sebagai suatu yang negatif. Pasalnya, dumping berpotensi merusak pasaran yang lantas menyebabkan produsen komoditi di negara tujuan ekspor mengalami kerugian. Lalu, apakah dumping ilegal? Merujuk pada pasal 6 Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan GATT, dumping adalah praktik di dalam dunia ekonomi yang tergolong legal dan diperbolehkan. Akan tetapi, dumping dapat dipermasalahkan apabila telah mengakibatkan kondisi-kondisi seperti di bawah ini. Dumping dapat dipermasalahkan apabila menyebabkan meruginya produsen komoditi sejenis di negara eksportir, mengancam keberlangsungan produsen di negara eksportir, dan menghambat perkembangan produsen di negara eksportir. Jenis-jenis dumping ada 3. Yang pertama, sporadik dumping, yaitu dumping yang bersifat sporadis. Dumping ini dilakukan dengan penjualan barang ke luar negeri dalam jangka waktu yang pendek. Tujuan dumping ini adalah untuk mencegah penumpukan barang di pasar domestik karena terjadinya kelebihan produksi di pabrik, sehingga diekspor dengan harga yang rendah. Hal ini tentu akan membuat
diskriminasi harga pada waktu tertentu oleh produsen yang untung karena bisa menjual kelebihan produknya di luar negeri. Kedua adalah persistent dumping, yaitu diskriminasi harga internasional. Dumping jenis ini dilakukan secara terus-menerus dan menetap. Penjualan ini dilakukan oleh para produsen barang yang memiliki pasar monopolistik dalam negeri yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dari menjual barang yang lebih tinggi pada pasar domestiknya. Dumping ini bisa berjalan sekian lama karena adanya perbedaan pasar antara negara eksportir dan negara importir. Yang ketiga adalah predatory dumping. Dumping jenis ini bisa dibilang dumping yang ekstrim dikarenakan bertujuan untuk melumpuhkan para pesaingnya. Dan setelah pesaingnya tumbang, pelaku akan menaikkan lagi harga barang dengan sekehendak hati. Dengan demikian, perdagangan bisa dimonopoli dan membatasi persaingan untuk jangka waktu yang lama, meskipun sebelumnya mengakibatkan kerugian jangka pendek. Selanjutnya yaitu menetapkan harga dalam lingkungan yang sedang dilanda inflasi. Inflasi atau perubahan harga yang terjadi di seluruh dunia ini merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, harus dilakukan penyesuaian harga secara periodik. Penyesuaian ini harus dicakup dalam harga jual untuk mempertahankan margin sehingga perusahaan bisa bertahan dalam pasar global. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa metode penetapan biaya seperti FIFO, LIFO, dan sebagainya. Nah, dalam keadaan inflasi, kondisi di harga yang meningkat, metode LIFO atau last in first out merupakan metode yang tepat. Metode LIFO menggunakan harga bahan baku yang dibeli paling akhir untuk menetapkan biaya produk yang dijual. Sehingga ketika perusahaan membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi dalam akhir periode, perusahaan bisa mengambil margin yang sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku tersebut. Lalu yang kedua, menggunakan pendekatan net in first out atau NIFO. Walaupun metode ini tidak sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principle, yaitu prinsip-prinsip akunting yang diterima secara umum. Metode ini digunakan untuk membuat perkiraan harga di masa depan yang harus dibayarkan dalam bahan baku yang dibeli atau komponen lain, yang kemudian biaya pergantian ini dapat digunakan untuk menentukan harga yang akan ditargetkan. Perlu diketahui bahwa dalam keadaan inflasi, tidak peduli apapun metode akunting yang dipergunakan, persyaratan yang penting dalam kondisi ini yaitu sistem penetapan biaya yang manapun mempertahankan margin laba kotor dan laba operasi, sehingga tindakan manajerial ini dapat mempertahankan margin. Selanjutnya, devaluasi dan revaluasi. Devaluasi dan revaluasi terjadi ketika nilai mata uang berfluktuasi di pasar mata uang asing. Nah, sedangkan untuk devaluasi itu sendiri merupakan turunnya nilai dari satu mata uang terhadap mata uang yang lain. Nah, untuk revaluasi sebaliknya. Misalnya, bila mata uang dari negara A didevaluasi relatif terhadap mata uang negara B, dan bila harga domestik di negara A tidak terpengaruh oleh devaluasi, maka harga semua barang membeli di negara B akan turun sebesar jumlah devaluasi. Nah, akan tetapi, seorang pengimpor di negara A merasakan kenaikan harga produk yang diimpor dari negara B. Oleh karena itu, devaluasi sebenarnya menekan ke atas biaya dan harga di negara A. Ini berarti bahwa sebagian pengurangan harga barang impor di negara B sebagai akibat dari devaluasi diimbangi dengan kenaikan biaya dan harga yang dipengaruhi oleh devaluasi di negara A. Dalam praktiknya, seorang eksekutif bisnis yang mengekspor atau membeli pasokan dari sebuah negara yang mendevaluasi mata uangnya harus mengevaluasi pemasaran dasar dan posisi kompetitifnya. Bila posisi bersaingnya kuat dan permintaannya tidak elastik terhadap harga, harga dapat dipertahankan di pasaran. Bila keadaannya tidak demikian, mungkin harga perlu dikurangi di pasaran.
Dalam beberapa keadaan, revaluasi kecil berpengaruh sedikit terhadap prestasi ekspor. Kenaikan harga diteruskan kepada pelanggan internasional oleh masing-masing perusahaan tanpa pengaruh signifikan terhadap volume. Dalam situasi pasar yang lebih bersaing, perusahaan di negara mengalami revaluasi seringkali akan menyerap kenaikan harga dengan mempertekan harga pasar internasional pada tingkat sebelum revaluasi. Sebagai contoh mudahnya, yang kita ketahui di kehidupan nyata bahwa harga beberapa produk smartphone merek A dan S bisa berbeda ketika dijual di beberapa negara seperti Amerika dan kemudian dijual di Singapura. Nah, itu pasti mempunyai selisih harga dan menggunakan kurs mata uang yang berbeda. Lalu selanjutnya yaitu kendali dan subsidi pemerintah. Bila tindakan pemerintah membatasi kebebasan manajemen untuk menyesuaikan harga atau margin, dengan sendirinya usaha mempertahankan margin yang dikorbankan. Dengan kondisi tertentu, tindakan pemerintah merupakan ancaman serius terhadap kemampuan menghasilkan laba dari operasi anak perusahaan, karena perusahaan tidak bisa menargetkan margin yang berlebihan. Subsidi pemerintah dapat juga memberikan tantangan pada perusahaan untuk menggunakan sumber pemasok secara strategis agar tetap bersaing dalam harga. Dengan melakukan hal itu, perusahaan memperoleh keunggulan berupa biaya yang lebih rendah akibat subsidi dan menghilangkan eskalasi harga akibat tarif dan biaya masuk. Sebagai contohnya seperti rumah bersubsidi, Perumnas, lalu ada juga bahan BBM bersubsidi, ada juga kan gas LPG bersubsidi, dan masih ada banyak hal lainnya seperti listrik, BUMN, dan sebagainya. Penetapan harga transfer adalah penetapan harga barang dan jasa yang dipertukarkan dalam transaksi penjualan antar perusahaan. Suatu sistem dari penetapan harga transfer diperlukan untuk memastikan kemampuan menghasilkan laba di setiap tingkatnya. Ketika perusahaan bertambah luas dan menciptakan operasi desentralisasi, pusat laba menjadi komponen yang semakin penting dalam gambaran keuangan secara keseluruhan. Idealnya, pusat laba desentralisasi merupakan peralatan untuk mengukur dan mengevaluasi unjuk kerja di samping memotivasi manajemen tingkat divisi untuk mencapai sasaran korporasi. Pada transfer sebesar dengan biaya, pendekatan ini mengasumsikan biaya yang lebih rendah menyebabkan prestasi perusahaan afiliasi lebih baik, yang akhirnya menguntungkan seluruh organisasi. Metode transfer sebesar biaya membantu menekan cukai seminimal mungkin. Pada penetapan harga transfer berdasarkan pada pasar, harga transfer dihitung dari harga yang diperlukan untuk bersaing di pasar internasional. Hambatan dari harga ini adalah harga pokok. Akan tetapi terdapat variasi yang cukup besar dalam menentukan harga pokok, karena umumnya menurun kalau terdapat kenaikan volume. Untuk memasuki pasar baru, perlu mencari pemasok dari negara ketiga. Pada penetapan harga pokok plus, perusahaan yang menggunakan metode ini mengambil posisi bahwa laba harus diperoleh untuk produk atau jasa pada setiap tahap gerakan melewati sistem korporasi. Walaupun penetapan harga pokok plus dapat menghasilkan harga yang sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi persaingan atau permintaan di pasar internasional, banyak pengekspor yang berhasil menggunakan metode ini. Pada penetapan harga transfer yang menjaga jarak, harga juga harus dibayar oleh pihak yang tidak berkaitan dalam transaksi yang serupa. Untuk menggunakan pendekatan ini, harga menjaga jarak harus ditetapkan, yang mungkin sulit kecuali dalam produk bertipe komoditi. Harga menjaga jarak dapat menjadi sasaran yang bermanfaat bila tidak dipandang sebagai satu titik, melainkan suatu rentang deretan harga. Penetapan harga menjaga jarak dalam produk yang dibedakan tidak menghasilkan harga yang spesifik yang dapat diperkirakan terlebih dahulu, tapi harga yang termasuk dalam kisaran harga yang dapat diperkirakan. Karena korporasi global melakukan bisnis di dunia mempunyai karakteristik tingkat pajak perusahaan yang berbeda, terdapat insentif untuk memaksimalkan penghasilan di negara-negara dengan tingkat pajak paling rendah dan meminimalkan penghasilan di negara-negara dengan pajak yang tinggi. Pada penetapan harga untuk bersaing, pada peraturan ini sebaiknya perusahaan sewajarnya menurunkan harga dan meningkatkan pengeluaran pemasaran lewat afiliasi yang diatur untuk pangsa pasar, bahkan kalau perusahaan itu tidak akan melakukan hal yang sama kepada distributor independen.
Pada penjualan milik berwujud atau tangible property, terdapat 3 buah metode untuk menetapkan harga yang menjaga jarak. Yang pertama, metode harga tidak dikendalikan sebagai pembanding. Penjualan yang tidak diatur dianggap dapat dibandingkan dengan penjualan yang diatur bila hak milik dan lingkungan yang berlaku hampir identik dengan penjualan yang diatur. Selanjutnya, metode harga jual ulang yang berlaku. Harga yang ditawarkan akan dibeli dan dijual lagi oleh pembeli dalam penjualan yang tidak diatur. Pada metode harga jual ulang untuk menetapkan harga transfer. Selanjutnya, metode biaya plus. Peraturan ini menetapkan bahwa persentase laba kotor harus diambil dari penjualan tidak dikendalikan yang dilakukan oleh penjualan yang terlibat dalam penjualan yang diatur. Pada peraturan Section 482, penetapan harga yang penting adalah bahwa eksekutif yang terlibat dalam keputusan penetapan harga internasional harus mengenal peraturan Section 482. Alasan penetapan harga yang harus dipakai oleh perusahaan harus sesuai dengan semangat dari peraturan itu. Peraturan Departemen Keuangan dan kebijakan yang diterapkan IRS seringkali tampak berbelit-belit sehingga sulit dipahami. Akan tetapi, cukup banyak bukti bahwa pemerintah sebenarnya hanya berusaha untuk mencegah adanya perusahaan yang menghindari pajak dan memastikan distribusi penghasilan yang adil dari operasi perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Hambatan lain dalam penetapan harga internasional. Yang pertama, kendala perusahaan dan sistem informasi. Penetapan harga transfer untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat menyebabkan penyimpangan yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan. Contohnya, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang besar dengan organisasi pusat laba desentralisasi yang mempromosikan dan seringkali menaikkan gaji manajer divisi di Swiss dengan kenaikan yang cukup berarti. Alasan dari kenaikan yang cepat ini adalah prestasi menghasilkan labanya cukup tinggi. Masalah dalam perusahaan ini adalah sistem pengendalian keuangan belum disesuaikan untuk mengenali bahwa ada pusat laba bebas pajak di Swiss yang didirikan. Laba melangit dari manajer sebenarnya akibat penetapan harga transfer yang dibuat rendah. Untuk memperoleh pembebasan pajak operasional dan penetapan harga transfer yang dibuat tinggi untuk barang yang keluar dari Swiss karena perusahaan operasional. Dalam kasus ini, catatan laba dan rugi perusahaan mengalami penyimpangan yang cukup besar dari hasil operasi sebenarnya. Perusahaan harus menyesuaikan sistem pengendalian dan menggunakan kriteria berbeda untuk mengevaluasi prestasi kerja manajer di tempat yang hampir tidak mengenai pajak. Yang kedua, hambatan biaya masuk dan tarif. Tarif biaya masuk dan pajak di sebuah negara tidak selalu menciptakan tekanan yang sama pada harga transfer. Misalnya, sebuah negara dengan biaya masuk yang tinggi dan pajak penghasilan yang rendah menciptakan tekanan penetapan harga yang menarik ke arah yang berlawanan. Biaya masuk yang tinggi menciptakan insentif untuk mengurangi harga transfer untuk meminimalkan biaya masuk. Akan tetapi, pajak pendapatan yang rendah menciptakan tekanan untuk menaikkan harga transfer untuk menetapkan penghasilan di lingkungan pajak yang rendah. Pengaturan pemerintah dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga transfer yang dapat terjadi dalam bentuk deposit uang tunai yang harus disediakan oleh pengimpor. Ini merupakan persyaratan bahwa sebuah perusahaan harus menyediakan dana dalam bentuk deposit yang tidak mendapat bunga untuk jangka waktu tertentu bila perusahaan ingin mengimpor produk. Persyaratan pemerintah lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga adalah peraturan transfer laba yang membatasi kondisi yang harus dipenuhi agar laba dapat ditransfer ke luar negeri. Di bawah peraturan seperti ini, harga transfer yang dibayar untuk barang yang diimpor oleh perusahaan berafiliasi dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk mentransfer laba ke luar negeri. Pembahasan berikutnya yaitu usaha patungan. Usaha patungan menjanjikan insentif untuk menentukan harga transfer pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang dipergunakan dalam penjualan ke afiliasi yang sepenuhnya dimiliki sendiri. Karena bagian yang diperoleh perusahaan dalam usaha patungan dari penghasilan kurang dari 100%. Laba yang diperoleh dari usaha patungan harus dibagi. Semakin seringnya audit yang dilakukan oleh petugas pajak merupakan alasan penting untuk memberikan perjanjian yang juga dapat diterima oleh petugas pajak. Kriteria petugas pajak mengenai harga untuk menjaga jarak mungkin paling cocok untuk kebanyakan usaha patungan. Selanjutnya yaitu penetapan harga global. Penetapan harga global memiliki 3 macam alternatif kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu perluasan atau enocentris.
Kebijakan ini mengharuskan harga satu barang sama di seluruh dunia dan pengimpor menanggung ongkos kirim dan biaya masuk impor. Pendekatan ini mempunyai kelebihan yang amat sederhana karena tidak memerlukan informasi mengenai persaingan atau kondisi pasar untuk implementasinya. Kekurangan dari pendekatan ini yaitu langsung terikat pada kesederhanaannya. Penetapan harga perluasan tidak dapat memberikan respon pada kondisi persaingan dan kondisi pasar di setiap pasar nasional. Oleh karena itu, tidak memaksimalkan laba perusahaan di setiap pasar nasional. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan adaptasi atau polisentris. Kebijakan ini mengizinkan manajer anak perusahaan atau afiliasi menetapkan berapapun harga yang mereka rasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Dengan pendekatan seperti itu, tidak terdapat pengendalian atau persyaratan tetap yang mengharuskan harga dikoordinasikan dari satu negara ke negara yang lain. Satu-satunya hambatan dari pendekatan ini yaitu menetapkan harga transfer dalam sistem perusahaan. Lalu kebijakan yang ketiga yaitu penemuan baru atau geosentris. Dengan menggunakan pendekatan ini, sebuah perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia dan tidak juga menyerahkan keputusan penetapan harga kepada anak perusahaan, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Sekian materi dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.